Ball Battle Lover, bertemu lagi di Z Reptile. Di hari ini kita akan membahas tentang inkubator yang dari showcase ini. Ini banyak request di beberapa video, khususnya video inkubator yang saya buat dari styrofoam ya. Itu kapasitasnya paling cuman 2 atau 3 ya. 2 sih, paling enaknya 2 karena itu sempit. Itu inkubator pertama saya karena inkubator itu dulu awal-awal itu cuma punya 2 betina ya. Nah sekarang sudah ada sekitar 15 betina. Nah maka harus di-upgrade menggunakan ini. Nah di breeding season tahun 2024 saya menggunakan yang showcase ini. Ya ini showcase bekas ya dari merek Sharp. Ini silahkan bisa beli, bisa minta, nyari yang sudah rusak. Pokoknya ini sudah rusak, nah saya gunakan ini untuk dijadikan inkubator. Oke, kita lihat dulu di sini showcase ini. Jadi pada intinya inkubator reptil itu yang terpenting adalah suhu yang stabil. Oke, berarti pastikan meskipun inkubatornya itu showcase yang bekas gitu, ini tuh usahakan karetnya ini masih bagus, tertutup rapat ya, sehingga suhu di dalam ini tidak terlalu cepat drop ya, jadi harus stabil. Oke, nah ini box yang saya gunakan. Ini bisa digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 box ini di S Hardware ya, di Azco. Ini sudah terbukti di breeding 2004 saya pakai ini semua ya. Jadi secara looks bening sehingga memudahkan kita untuk memantau dari luar tanpa membuka inkubatornya. Oke, ini ada tempat ininya. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita gunakan air ya, botol air yang diisi dengan air. Ini gurunya apa? Ketika kita buka inkubator, suhunya tidak akan kalau ditutup kembali itu kembalinya akan cepat ya, karena ada bantuan suhu yang dari air yang di sini. Ya, jadi untuk kelembaban itu kita akan buat kelembabannya di dalam box telurnya, jadi bukan di dalam inkubatornya. Oke, nah ini adalah termostat ya. Saya gunakan yang merek apa ya itu ya? Nanti di deskripsi. Oke, nah ini looksnya seperti ini. Ya ini kita review dulu penampakan dari luarnya ya, nanti dalamnya seperti apa. Nah ini termostat saya pasang. Ini CS berapa ya? Lupa lagi. Ya ini beli di Tokopedia, nanti silahkan linknya bisa dilihat di video ini. Kemudian ini kipas yang biasa digunakan untuk komputer, tapi ini adalah dibelinya di toko Aquascape ya. Karena untuk pendingin Aquascape, jadi sudah ada pengaturan kecepatan kipas, jadi bisa mati cepat sampai cepat sekali. Oke, nah ini. Nah kemudian, dalamnya ini baru. Nah pemanasnya menggunakan apa? Pemanasnya kita menggunakan flex wet ya. Seperti apa flex wet? Sebentar ya. Oke. Nah, pemanasnya saya menggunakan flex wet gini ya, yang manual. Kan biasanya ada yang flex wet itu yang sudah ada ya, headpad atau headmat gitu ya. Itu biasanya menggunakan udah ada kabelnya, tapi saya gunakan ini biar kita memudahkan memodifikasinya seperti apa gitu ya. Jadi nanti ininya dikasih kabel, dan di sebelah sini juga dikasih kabel.
Kemudian itulah nanti arusnya sehingga ini menjadi panas. Nah, ini tuh ditaruh di mana? Ditaruh di belakang sini, di dalam sini. Ya, ditaruh di belakang sini. Jadi di belakang sini ini semuanya adalah flex wet ya. Coba nanti kita buka supaya kita bisa lihat apa isinya ya. Karena itu salah satu komponen yang terpenting. Jadi komponen penting ada 3. Termostat, kipas itu apa? Untuk sirkulasi, dan headpad ya. Kemudian adalah showcase, karena showcase ini digunakan untuk menstabilkan suhu atau menjaga suhu tetap stabil. Begitu. Nanti kita buka. Sebentar. Nah, jadi inkubator seperti ini kita menggunakan sistemnya adalah sistem belakang ya. Namanya valve wall. Kalau di orang-orang bule itu bilangnya valve wall. Jadi kita akan mengalirkan udara itu kan ada dari panas di sini. Nah, fungsi kipas ini bukan mengambil panas terus ditembakkan ke sini, bukan. Ya, jadi ada 2 metode. Ada yang inkubatornya itu pemanasnya di belakang, kemudian kipas ini untuk mengeluarkan angin dari dalam keluar. Oke. Nah, kalau ini kipas ini menarik udara, disemprotkannya atau didorongnya udaranya ke dalam, sehingga udara ini masuk ke belakang melalui yang panas. Nah, nanti dari sini ini ada celah ya. Nah, di sini keluar panasnya. Nah, mengapa metode ini lebih baik atau terbaik kalau menurut saya pribadi ya? Karena namanya panas itu akan mengalir dari bawah ke atas. Oke. Ya, nanti makanya lebih baik ketika udaranya di sini panas, didorong kembali, jadi muter ke sini. Muter keluar lagi. Dorong, tarik, cembur, keluar lagi. Ya, sehingga udara itu tidak menumpuk di atas. Udara tidak menumpuk di sini. Udara panas ya. Karena namanya udara panas itu pasti akan di atas. Nah, kalau yang lain ada juga yang udaranya kan di atas panas, kemudian disemprot supaya menyebar ke bawah. Tapi itu biasanya tidak jadi stabil ya. Bisa jadi yang box-box yang di atas itu menjadi hangat, yang di bawah agak dingin. Kenapa? Karena ini ngedorong. Coba kalau ini menarik, kemudian didorongnya ke dalam, keluar dari sini secara alami, keluar dari sini, dari bawah, maka secara alami namanya panas itu pasti naik ke atas, sehingga box itu stabil, bukan stabil ya, sama suhu yang di bawah, di tengah, di atas itu sama, karena udara itu keluar dari sini, kemudian naik ke atasnya itu secara manual, bukan didorong kipas. Nah, makanya suhunya akan lebih stabil atas, tengah, bawah. Nah, ini ada di luar negeri itu ada box apa namanya? Di luar negeri itu sudah ada namanya apa ya? Nanti saya tuliskan nanti di bawah ya. Silahkan lihat aja. Nah, itu sudah menggunakan, jadi dia pabrik apa namanya pabrik inkubator reptil. Nah, dia membuatnya sistemnya adalah kayak gini, ngambil udara dari atas, ditarik, didorong ke belakang, udara keluar dari bawah. Nah, jadi udara panasnya ke atasnya itu bareng gitu ya, atau balance jadinya. Maka box itu tidak ada yang, karena banyak yang trial dan error. Kalau yang di kipasnya mendorong keluar,
panasnya dari dalam. Nah itu biasanya yang bawah itu tetap dingin. Kenapa? Karena sumber utama dari mendorongnya panas ini adalah dari kipas ini. Tapi kalau dari bawah balance nanti ke atas, semuanya akan sama. Ini udah saya buktikan dan itu lebih stabil. Ya saya juga udah review ya beberapa inkubator yang dari luar negeri gitu. Oke. Ya. Nah ini termostat, kipas. Jadi kipas ini kipas narik ya. Narik udara dari dalam, didorongnya ke belakang. Keluar dari bawah. Oke, kita akan buka sekarang bagaimana isi dalamnya ya. Ini mumpung tidak ada clutch karena sudah yang terakhir. Clutch yang terakhir udah beres. Nanti 2025 baru musim kawin lagi ya. Nanti kita akan inkubator sekitar bulan November atau Desember. Ya, seperti inilah komponen dalamnya. Ini termostat. Termostat ini disambungkan dengan kabel. Jadi ya nanti ada dua jalur ya. Ada jalur untuk, nah ini jalur untuk yang namanya power. Jadi dicolok powernya masuk ke sini. Termostat mengatur. Kemudian kalau nyala berarti nanti ini nyala, nanti panasnya akan ke belakang. Nah ini flex wedge-nya adalah di belakang ini. Oke, kemudian ini kipas kabelnya sendiri ya. Oke, jadi kipas itu kabelnya sendiri. Jadi kita di inkubator ini kita ada dua colokan untuk kipas, ini untuk pemanas ya. Nah jadi kipas itu adalah tadi mendorong dari luar ke dalam, nanti anginnya akan ke sini lalu ke bawah. Oke, nanti kita lihat bagaimana penampakan bawahnya. Kita akan buka dulu ya. Ini belakangnya saya nyalakan dulu. Nah ini flex wedge-nya agak susah ya dibuka karena harus dibuka kabel ya. Jadi ini sampai ke atas, nah baru kita berikan kabel untuk powernya. Nah ini disambungkan dengan termostat. Nah termostat inilah nanti yang mengatur. Jadi ketika suhu udara di dalam itu sudah ideal menggunakan patokan kita, misalnya 32, 31 dan 32 atau 3, kalau saya 30,8 berhenti di 32 atau 31,8 gitu, dan maka dia akan mati dan pemanasnya mati. Tapi ingat satu hal, kipas harus terus jalan ya, jadi jangan di stop kipasnya supaya apa, tetap sirkulasi udara tetap ada ya. Tapi meskipun nggak ada panas, tapi nanti ketika nyala panasnya akan ikut naik ke atas, dorong lagi naik terus. Nah maka itulah yang membuat inkubator ini menjadi stabil. Nah itulah kunci dari inkubator di reptil, yaitu kestabilan suhu yang nomor 1 ya. Oke, jadi simple, termostat, kemudian kipas, dan flex wedge atau pemanas. Pemanas ini bisa pakai headpad juga bisa ya. Jadi tapi pengaturannya kabelnya langsung disambungkan ke sini, ke termostat. Jadi bukan dicolok sendiri ya, karena ini untuk mengatur panas. Jadi ketika nyala
Itunya baru nyala. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini kipas nyala. Tuh, ini narik angin. Nah, begitu BP Lover. Begitulah tadi inkubator sederhana yang kita bisa buat dari showcase bekas ya. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang mau bikin showcase inkubator dari showcase ya. Oh iya, ini belum dinyalain. Jadi ketika sudah dinyalakan, nah ini termostat sudah nyala. Ini pasti langsung nyala karena 26 ya. Karena patokannya adalah batasnya 30,8, mati di 31,6 misalnya. Ini langsung nyala. Ini yang panas. Aduh, nyetrum ya. Ini langsung nyala. Oke. Ya, seperti itu. Udah cukup, kita matikan kembali. Ya, begitulah inkubator yang terbuat dari showcase ya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bagaimana ABCD-nya ya, soalnya ini saya nggak di free video buat dari awalnya. Salah waktu itu ya, tapi kita review aja ini. Nanti bila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, oke? Atau DM di Instagram Z Reptile. Oke, maju terus, Ball Python Indonesia.